ini kadang-kadang pergaulan memang punya pengaruh yang sangat kuat di dalam rangka mencetak kepribadian seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, percintaan, hingga masalah perselingkuhan. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silakan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali tidak bosan-bosannya membahas seputar atau mengupas kehidupan rumah tangga. Hal ini semata-mata memang agar kita semua senantiasa dalam keadaan harmonis ya. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 9 ciri wanita sedang selingkuh. Kira-kira ini apa saja yang bisa menandai bahwa seseorang ini sedang melakukan perselingkuhan di belakang kehidupan rumah tangganya. Ini tentunya adalah hal yang tidak kita inginkan terjadi, bukan? Makanya gak ada salahnya yuk kita pahami sama-sama dari poin ke poin, semoga saja bermanfaat. Yang pertama, dia biasanya memiliki gaya baru. Gaya baru ini banyak ya, sebetulnya gaya di dalam termasuk gaya berbicara mungkin berubah ya, bisa jadi seperti itu. Kemudian gaya dalam segala hal lah ya, semuanya serba aneh dan baru, serta mungkin boleh dibilang tumben-tumbenan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, respon terhadap pasangan ini mulai berkurang. Ini ketika mulai berkurang, coba ditanya sebab musababnya apa. Ini ketika Anda tetap curiga bahwa pasangan memang melakukan hal atau terjadi hal yang demikian, itu gak ada salahnya Anda perhatikan dulu, karena untuk mengetahui orang tersebut memang selingkuh apa tidak, ini perlu proses panjang ya, perlu bukti sebetulnya. Jadi takutnya kita salah ngomong. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, terjadi perubahan waktu tentang aktivitas ya. Mungkin yang biasanya ia berangkat pagi, pulang tepat waktu, mungkin bisa jadi ia sekarang pulangnya tidak beraturan ya. Biasanya memang dia mendapatkan sebuah kehidupan yang baru yang merasa menurut dia itu jauh lebih nyaman, entah itu di lingkungan kerjanya ataupun di tempat lain. Namun menganggap bahwa apa yang sedang ia jalani saat ini menurutnya ini jauh lebih nyaman daripada yang sekarang atau yang sedang ia jalani bersama pasangannya. Ini yang ketiga. Lalu kemudian tentunya terjadilah perasaan serba salah ya bagi pasangannya. Ketika dia seorang suami, berarti istrinya merasa serba salah, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ketika dia seorang wanita atau istri, ya suaminya merasa serba salah ya. Jadi ketika kita tanya baik-baik, jawabnya kemana ya, tidak sesuai dengan harapan yang kita pikirkan ya. Tidak, jawabannya ini jauh melenceng dari apa yang kita inginkan. Ini biasanya seperti itu. Lalu yang kelima, tiba-tiba ia lebih aktif atau lebih perhatian dengan ponselnya. Ini alasannya entah kenapa, karena memang dunia digital di zaman sekarang ini memang memudahkan segalanya. Maka untuk menghindari hal yang demikian, kemudian yang kita capai, yuk kita manfaatkan untuk kebaikan. Tentunya itu jauh lebih bisa sebetulnya ya, karena perselingkuhan yang di era digital ini juga ribet sebetulnya, karena ada rasa takut ketahuan, kemudian takut aktivitasnya di media sosial ini diketahui pasangan, ribet ya. Tapi ketika kita memang berbuat jujur, apalagi didukung dengan era modern seperti sekarang, sebetulnya itu semuanya serba mudah ini. Lalu kemudian ia tiba-tiba memiliki teman baru. Jadi dia juga sekarang ternyata ya, akhir-akhir ini dia itu tampil atau lebih perhatian dengan
teman-teman gaulnya. Ya, mungkin ini juga di sini memiliki sebuah pengaruh yang luar biasa bagi pribadi seseorang, karena pergaulan adalah salah satu hal yang bisa mencetak perubahan karakter, perubahan kebiasaan. Ya, ini juga bisa diakibatkan dikarenakan timbulnya perubahan pergaulan yang tidak seperti biasanya. Artinya pergaulan ini adalah sebetulnya ikut mewarnai ya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, jadi dengan siapa kita bergaul, maka pola pikirnya pun kadang sedikit demi sedikit mulai terbawa. Ini. Lalu yang ketujuh, biasanya ia mulai lupa waktu, juga lupa kewajiban dan hak-haknya, ya, hak dan kewajiban sebagai pasangan. Artinya biasanya dia tidak peduli dengan waktu. Jadi artinya yang penting dia merasa happy dulu, masa bodoh, ya. Padahal mungkin pasangan yang di rumah itu menanti dengan cemas, menanti dengan gelisah, ya. Tapi di sisi lain ketika kita sudah terbius oleh apa yang namanya sebuah perselingkuhan, memang agak sedikit melupakan keluarga, ya. Lalu kemudian yang kedelapan, tiba-tiba pasangan menjadi lebih berani terhadap pasangannya. Artinya yang mungkin semuanya awalnya dulu narimo, santun, sangat menghargai unggah-ungguh tata krama dan sebagainya, akhir-akhir ini akibat mungkin salah satunya ia mengenal orang baru, dan juga dari sisi pergaulan tentunya dengan cara-cara yang baru, ya. Bisa jadi loh orang ada yang menganggap bahwa terlalu baik sama pasangan itu dianggap kurang modern. Ini yang adalah hal-hal yang keliru. Padahal ketaatan kita kepada suami, kepada istri, ya, kebaikan kita kepada pasangan, ini adalah satu hal kunci menuju keharmonisan yang tidak boleh dilupakan dalam kondisi apapun. Ini. Lalu yang kesembilan, yang di luar dugaan pasangan, biasanya dia mulai lebih berani menuntut. Artinya mungkin ini juga terpengaruh dari pergaulan itu tadi. Jadi dia juga kepengen tampil seperti yang lain, terlepas dari itu benar atau tidak. Yang penting ia bisa merasa merasa satu arah, ya, dengan teman-temannya. Ini kadang-kadang pergaulan memang punya pengaruh yang sangat kuat di dalam rangka mencetak kepribadian seseorang. Nah, sahabat, mudah-mudahan ini hanyalah cerita belaka, gambaran belaka buat sahabat semuanya, agar sahabat semuanya bisa memahami dan bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi sehingga tidak sampai terjadi. Ibarat sedia payung sebelum hujan itu jauh lebih baik daripada sebaliknya. Nah, ini. Nah, sahabat Kang Kumis yang Kang Kumis cintai, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.